Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Supriyadin dengan NIM 1905236488023, Program Studi S1 Teknik Sipil, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas Building Information Modeling menggunakan teknik struktur aplikasian yang dibina oleh Bapak M. Mirza Abdillah Pratama, STMT. Pada penjelasan video progres kali ini, saya akan memanfaatkan fitur clash detection pada program tecla struktur application ini untuk mengidentifikasi adanya elemen-elemen yang bertabrakan atau overlapping. Sehingga ketika kita sudah mengetahui elemen-elemen yang overlapping tersebut, kita dapat segera memperbaikinya agar saat menggenerate daftar material beserta volume tidak terjadi perhitungan yang double atau berulang kali, sehingga rencana perhitungan dikatakan kurang akurat apabila dihitung double. Oke, sebelumnya saya sudah menganalisis dan mengamati terlebih dahulu elemen-elemen yang overlapping itu cukup banyak. Nah, saya menemukan alasan terbanyak yang mendominasi kenapa terjadi banyak overlapping, yaitu terjadi pada sambungan, yaitu baut dan plat, serta pada rebar atau tulangan. Nah, untuk bautnya itu bisa kita lihat, misal, di sini tuh terdapat double baut. Ini terdapat mur, kemudian di sini juga terdapat mur. Seharusnya salah satunya itu langsung jadi satu, sini mur dan di sini kepala bautnya. Nah, itu mungkin yang bisa kita perbaiki nanti. Serta untuk bagian rebarnya bisa kita lihat di sini. Di sini untuk bagian rebar terdapat banyak terjadi tabrakan antara tulangan yang satu dan tulangan yang lain. Bisa terlihat di sini untuk tulangan yang besar ini. Nah, yang seperti ini yang bisa kita perbaiki. Nah, seperti kita tahu kan bahwa rebar dan sambungannya cukup banyak, bisa sampai ribuan. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya banyak terdetek overlapping atau tumpukan. Nah, selain itu juga bisa kita lihat di sini. Nah, yang kita gambarkan sebelumnya itu adalah as dari grid ke as grid yang lain. Nah, di sini kita bisa perbaiki bahwa nanti jika kita menggenerate volume dari beton ini dan kolom ini, bisa terlihat ini adalah bertabrakan nih. Nah, maka dari itu kita nanti harus perbaiki ini agar tidak bertabrakan. Oke, mungkin untuk mewakili seluruh bangunan ini kita ambil beberapa bagian saja yang mewakili sekiranya untuk seluruh komponen bangunan ini. Nah, mungkin dari komponen yang bawah dulu, mungkin fondasi, kita lihat apakah ada yang mengalami tumbukan. Oke, yang pertama mungkin kita bisa coba dari tiang pancangnya. Nah, kita coba klik kanan, kemudian cross check. Nah, di sini terdapat sekitar 20 yang mengalami clash. Nah, di sini juga udah terdapat informasi mengenai yang mengalami clash itu apa saja. Terdapat rebar, double, yang pertama tubrukan, kemudian stroke atau sengkangnya double. Nah, mungkin kita bisa langsung lihat. Nah, di sini menunjukkan, pada bagian ini dikatakan bahwa 2 atau double 2. Nah, mungkin kita bisa hapus satu. Kita coba. Nah, mari kita coba cek lagi apakah sudah tidak ada clash. Nah, ternyata masih ada satu. Nah, di bagian sini itu ada. Oke. Kita cek. Oke, pada bagian tiang pancang sudah aman, tidak ada lagi clash.
Oke, mungkin kita lanjut pada bagian cukup krusial, yaitu pada bagian mungkin angka urutnya ini antara kolom dan balok seluruhnya ini. Kita coba class check. Nah, di sini terdapat sekitar 23 yang mengalami clash. Terdapat kolom dan beam, sada beam, angka urut dan beam. Nah, mungkin ini bisa kita perbaiki caranya sebagai berikut. Nah, yang pertama bisa dilihat ini. Nah, tulangannya tabrakan seperti ini. Yang mana tulangan dari balok sleeve ini yang masuk ke kolom pedestal ini saling bertabrakan. Nah, cara yang pertama itu kita harus pada bagian edit, kita part cut dulu bagian antara balok sleeve-nya ini dan kolom pedestalnya agar tidak terhitung double. Nah, selanjutnya pada yang sebelah sini. Nah, seperti yang terlihat sudah tidak bertabrakan lagi antara balok sleeve dan kolom pedestalnya. Kemudian kita coba lihat tulangannya. Nah, tulangannya ini seharusnya pada tulangan yang ini hijau dan tulangan yang biru ini harus masuk ke kolom pedestalnya. Nah, bagaimana caranya? Kita coba pada bagian ini, kita pilih dulu yang select komponen, kita klik 2 kali. Ini untuk mengatur jarak sengkangnya terlebih dahulu. Ini kita masukkan 250, kemudian 250, ini 150, dan sini 400, 300, dan 150. Dan di sini 5, di sini 10, dan di sini kita masukkan 10. Kemudian tidak lupa untuk hooknya ini, bengkokannya ini, untuk bagian bawahnya kita buat lurus saja dulu. Untuk bagian sini kita buat lurus, dan untuk bagian atasnya top face-nya ini kita biarkan 90 derajat seperti ini. Oke, dan sini masukkan 30, 30. Lanjut dan modify. Oke, nah seperti ini untuk sengkangnya sudah terbuat. Di sini lebih rapat dan sini lebih renggang pada daerah lapangannya. Kemudian tidak lupa kita atur juga yang ini dulu, sisi sini ini kita atur 250, 250, kemudian di sini 150, 400, 300, dan 150, sini 7, sini 10, 10, di sini itu cukup 5 dan 5. Oke, modify dan oke. Oke, salah, kita ulang. Di sini salah, bukan 1000, seharusnya 150. Oke. Nah, udah terbentuk seperti ini. Selanjutnya kita atur, ini lupa, pada bagian hooknya kita atur lurus dulu untuk semuanya. Modify, oke. Kita cek juga tadi pada bagian ini. Oke, sudah aman. Nah, bagaimana memasukkannya ke dalam kolom pedestal? Jadi kita pilih ini, pilih select object in component, pada bagian propertiesnya kita pilih ini. Nah, di sini kita atur dulu, ini cukup 14 diameternya, kemudian bending radiusnya 35, hooknya ini kita masukkan 90 derajat, kemudian ini juga 90, dan di sini kita masukkan offset sedalam 200, min 200, karena berlawanan arah X-nya ini jadi negatif, min 200. Oke, kita coba modify. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu pada bagian atasnya juga
buat bending radiusnya 30 dan di sini min 200. Ingatnya negatif karena di sini berlawanan arah X-nya. Min 200. Oke, kita coba modify. Nah, seperti ini hasilnya. Baik, ini seperti itu. Apakah terjadi tumbukan? Oke, aman. Nah, selanjutnya pada sisi sini juga. Nah, sisi sini itu kita juga masukkan 90. Ini cukup 14. Radius 35. Dan sini juga berlawanan arah Y-nya. Kita masukkan min 200. Dan sini juga min 200. Dan kita modify. Nah, seperti ini hasilnya. Karena masih bertabrakan, kita mungkin kurangi di sini jadi min 100. Ini juga min 100. Modify seperti ini. Oh, mungkin terlalu sedikit, kita tambahin sedikit. 150 dan 150. Oke. Bertabrakan. Sepertinya tidak. Aman, berarti untuk kolom balok selufnya maksudnya udah aman. Kita beralih ke kolom pedestalnya, kita atur agar tidak tabrakan. Atur kolom pedestalnya pada bagian stirrup di sini masukkan 100 buat lebih renggang saja. 100. Dan di sini 100, 300 ini biarkan saja pada bagian lapangan. Dan ini 100. Oke. Dan di sini kita modify dan oke. Nah, untuk bagian angkor rootnya kita coba cek. Di sini sekiranya ini udah, nah mungkin ini sudah cukup. Oke. Nah, setelah kita perbaiki, kita coba class check-nya lagi. Kita coba class check. Ini belum ulang. Coba class check. Nah, didapatkan class check-nya sekarang sudah 0. Berarti aman. Selanjutnya kita coba ke bagian yang cukup krusial lagi, yaitu pada bagian sambungan, itu baut. Nah, baut ini bisa terlihat, nah contohnya pada sisi sini terlihat mur, dan pada bagian sebelahnya juga mur. Harusnya pada salah satunya yaitu mur dan satunya lagi yaitu kepala baut. Nah, ini bisa kita lihat bahwa artinya double jadi bautnya. Nah, kemudian selain baut juga terdapat kayak plat yang cukup banyak, double seperti ini. Nah, kita bisa lihat ini jika kita hapus. Nah, jadi kita harusnya pilih salah satu aja seperti itu. Mungkin untuk cara perbaikannya langsung saja kita coba perbaiki. Sebelum kita perbaiki, kita coba buktikan dulu. Ini yang mengalami clash, kita clash check dulu pada bagian ini. Nah, di sini terlihat terdapat objek-objek yang mengalami clash. Kita bisa lihat di sini pada bagian platnya, bautnya. Nah, di sini ditunjukkan kalau ini pada bagian clashnya nih, yang kotak berwarna ungu seperti ini. Kemudian yang mengandung kotak warna ungu kebanyakan ditunjukkan pada daerah baut depan belakang. Jadi seperti itu. Oke, kita coba perbaiki. Nah, pertama kita pilih dulu select object in component. Nah,
Sini terlihat bahwa bautnya kiri dan kanan itu double. Kita hapus salah satunya, terserah mau yang kiri atau yang kanan. Saya coba hapus yang kanan. Nah, sudah terhapus seperti ini. Kemudian kita pilih bautnya, kita bold part, kemudian select platnya yang sisi sini dan sisi sebelahnya juga kita select, serta kolomnya. Kemudian kita klik pada scroll mouse tengah. Nah, seperti ini sudah terlihat. Nah, kita bisa bandingkan sama yang atas. Ini. Selanjutnya lakukan hal yang sama. Kita hapus sisi kanannya. Kita delete, kemudian pilih boldnya, kita bold part, select platnya, tidak lupa dengan menekan tombol Ctrl atau Shift dan kolom, dan klik tengah. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian untuk bagian sini sudah aman. Nah, selanjutnya kita coba untuk class object lagi, cek classnya lagi. Klik. Coba kita class check. Nah, sudah 0 di sini. Jadi seperti itu caranya. Nah, untuk mempercepat untuk sisi-sisi yang lainnya, biasanya saya melakukan cara mungkin kita hapus dulu sebelah sini dan kita copy langsung saja. Jadi kita blok accounts-nya ini, kita copy biasa saja atau copy spesial sama aja. Kemudian kita munculkan dulu grid-nya di bagian view. Kemudian ini kita munculkan grid-nya, modify. Nah, udah muncul grid-nya. Nah, selanjutnya kita langsung copy saja. Contohnya kita hapus dulu sisi sebelah sini, dan kita select dan kita copy biasa saja. Nah, ini jadi seperti itu. Selanjutnya, setelah semuanya kita sudah perbaiki, kita bisa menggenerate-nya pada fitur report. Nah, untuk menggenerate-nya ini terdapat 3 cara menurut saya. Yang pertama, mungkin kita bisa langsung spesifik pada kolomnya. Misalnya kita pada objeknya, kita pilih select komponen, kita pilih objeknya ini, dan pilih inquire part atau yang lainnya nih, kita coba. Nah, bisa terlihat data-data sebagai berikut, baik itu beratnya dari setiap komponennya. Nah, cara kedua itu kita bisa memanfaatkan fitur report. Nah, fitur report kita jadi di sini lebih simpel. Udah terdapat secara keseluruhan bold list berdasarkan dengan Excel. Kemudian ada assembly listnya, kemudian ada material list juga di sini. Nah, material list di sini terdapat ada rebar list, revision list. Jadi banyak di sini, lebih simpel, udah dibedakan oleh tecla secara otomatis. Kemudian cara ketiga yang saya tahu lewat fitur organizer. Nah, sebelum kita ke fitur organizer, kita select dulu seluruhnya ini. Nah, untuk meringankan mungkin kita ambil contoh select ini. Nah, kita coba klik organizer-nya ini. Nah, di sini terlihat melalui fitur organizer ini ada pilihan default, ada pilihan TFC. Nah, di sini terlihat ada nama, tipe, terus material tipenya, terus ada banyak jenis di sini. Hingga beratnya pun sudah terhitung di organizer. Namun kekurangannya organizer ini, kita harus mengatur secara manual yang mana ball, kemudian yang mana material untuk assembly-nya. Untuk yang organizer, jadi ini diselect secara keseluruhan.
dan terserah kita juga untuk komponen-komponen yang kita ingin melihat datanya. Namun di sini saya simpelnya saya menggunakan fitur report saja untuk mempermudah dan sesuai juga permintaan dari Pak Mirza untuk menggunakan fitur report. Nah, di sini saya sebelum itu kita atur dulu di sini option, kita with assembly viewer dan pilih di sini. Nah, ada yang assembly, yang pilih .xls ini adalah template-nya adalah Excel. Nah, di sini setelah kita pilih, kita bisa langsung create from all dan pilih yes di situ. Nah, dan lalu pilih OK atau bisa juga silang. Nah, di sini saya sudah mengekspornya sebelumnya. Kita bisa lihat di sini untuk material list pertama. Nah, untuk material list terdapat grade C40. C40 ini maksudnya adalah konkrit atau betonnya, dan 40 ini mungkin maksudnya FC aksen atau apa mungkin. Dan di sini jenis dari konkritnya dengan profil sebagai berikut, dan kuantitinya untuk profil segini itu adalah 64 dan panjang sekian, berat per satuan itu sekian per satuan, dan per area untuk keseluruhannya itu persatuan meter, dan ini seluruhannya untuk segini itu sebesar 4.217 meter persegi, dan untuk area, kemudian untuk beratnya ini sekian berat satuannya, dan ini berat secara keseluruhannya. Ini area persatuan meter persegi, dan ini area persatuan meter persegi untuk secara keseluruhannya dari profil ini. Dan berikut, dan sini juga terdapat S27 ini merupakan adalah steel dengan grade 275 dengan profil sebagai berikut untuk materialisnya, dan jumlah total untuk areanya adalah 32.450 meter persegi, dan untuk berat secara keseluruhannya yaitu tadi satuan beratnya adalah kilogram. Jadi di sini sekitar 3.136.612,6 kg untuk beratnya sendiri. Kemudian untuk list assembly-nya di sini udah untuk kayak perakitannya dan lain itu udah tertera di sini. Terdapat beam, kolom, plate, klit, angkut ini pada bagian base plate-nya tadi, pada bagian sambungan antara kolom pedestal dan kolom baja. Kemudian klitnya ini adalah sambungan antara balok induk dan balok pandak, dan perlu lihat seperti kita tahu adalah kayak gordingnya. Kemudian step adalah langkah tadi tangga-tangganya dan lain-lain, dan wind bracing ini adalah ikatan angin, beam, kolom, seperti itu. Kemudian untuk ini adalah berat secara keseluruhan dari net area meter persegi, dan seluruh dari ini adalah luas area, dan ini adalah berat. Kemudian selanjutnya untuk bolt list-nya. Nah, untuk bolt list-nya terdapat dua jenis baut yang saya gunakan, itu standarnya A325 dan 8.8 XOX seperti ini, dan beratnya secara keseluruhan seperti ini. Mungkin cukup dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.